Dulunya kami nggak kenal siapa itu Engkau. Dulunya yang kami tahu hanya berkutat dalam dosa, berkutat dalam setiap masa lalu kami Tuhan. Tapi ketika kasih-Mu datang menjumpai setiap hati kami pun diubahkan. Sebab yang kami kenal adalah hanya anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau misalnya sampai hari ini kami boleh berada di tempat ini. Kalau misalnya sampai hari ini kami boleh sama-sama beribadah, menyembah, memuji Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab kami gak layak, sebab kami gak mampu karena kami dosa, kami jatuh dalam dosa. Tetapi karena kasih-Mu saja Tuhan yang mampu melayakkan kami, sehingga kami pun dilayakkan untuk memanggil Engkau Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Lihat ibadah siang hari ini Tuhan. Kau telah memakai setiap para hamba-hamba-Mu, para pemain musik, WL, singer, untuk membawa kami masuk ke dalam pelataran penyembahan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Pakai urapi hamba-Mu yang tak berguna ini Tuhan, yang penuh sangat terbatas Tuhan. Biar Engkau sendiri sajalah yang mampu melayakkan setiap kehidupan hamba. Sebab hamba berfirman ini bukan karena kemampuan hamba, tapi kami percaya Tuhan, hikmat yang ingin Engkau sampaikan boleh tertanam dalam setiap hidup kami. Dari hati ke hati kami mau terima itu Tuhan. Tutup bungkus setiap kebenaran firman Tuhan ini, biarlah firman yang ditabur pada siang hari ini boleh tertanam dalam hidup kami. Boleh kami mau lakukannya. Dan tidak ada satupun celah iblis yang berusaha untuk mencuri setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada hamba-Mu saat ini, kepada kami semua, kami pun siap untuk mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman, shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah GABMC Youth. Ya, welcome to GABMC Youth, Michelle. Akhirnya kembali lagi gitu kan, setelah lama gak berjumpa gitu kan. Selamat beribadah, semoga terberkati dan semakin tertanam dalam GAB Miracle Center. Amin. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai Restart with Jesus. Kalau yang sudah tahu, kemarin sudah sempat diposting Restart with Jesus. Kata restart gitu ya, itu kan memiliki arti mengulang, restart gitu, memulai kembali gitu kan. Nah, saya mencatat di sini restart itu adalah bentuk penyelesaian masalah untuk memulai kembali. Sederhananya begini teman-teman, sederhananya saya mau kasih satu ilustrasi bahwa kita semua punya gadget ya. Kita semua punya gadget dan pasti setiap dari kita, waktu kita misalnya ini lagi asik-asik main WA, lagi kita asik-asik main Instagram gitu ya, atau mungkin main game, Mobile Legends dan segala macamnya. Teman-teman gak mungkin lagi asik-asik terus tiba-tiba tak restart Pernah gak kayak gitu? Lagi asik-asik nih, saya WA-an nih sama Maxi gitu kan, saya asik WA-an, terus tiba-tiba tak restart HP-ku. Tapi tanpa sebab, itu gak mungkin teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang mungkin laptop, komputer, dalam mungkin bekerja atau mungkin dalam sekolah gitu kan. Teman-teman lagi asik-asik main gitu, asik-asik ngerjain, terus tiba-tiba tak restart Gak mungkin. Kenapa kok bisa gitu? Karena biasanya kita melakukan restart itu saat ada sesuatu atau ada fungsi yang tidak optimal. Kok bisa ya HP-ku ini tiba-tiba ngehang? Kok bisa ya HP-ku ini cuma muncul tampilan doang? Muncul logo doang, gak ada tampilannya. Nah, akhirnya apa? Kita merestart. Gitu kan. Saya kalau di kantor, saya sering merestart komputer. Tapi yang saya restart bukan waktu saya lagi asik-asik kerja, terus tiba-tiba tak restart. Kengangguran teman-teman ya. Tapi yang saya restart adalah waktu apa? Waktu laptop saya merasa kok lemot banget ya wifi-nya. Kok tiba-tiba wifi-nya tuh unconnect sendiri. Akhirnya apa? Saya restart. Nah, maka saya memberikan satu rema ya, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan satu rema bahwa ternyata restart itu dilakukan saat terjadi ketidakberesan itu muncul. Sekali lagi ya, saya mau katakan, restart dilakukan saat terjadi ketidakberesan itu muncul. Laptop teman-teman mau langsung ngehang. Atau mungkin restart juga bicara mengenai ketika ekspektasimu itu gak sesuai dengan realitanya. Contohnya apa? Saya masih ingat dulu waktu masih kecil saya main game. Kalau teman-teman tahu Need for Speed, ada yang tahu ya, balapan gitu. Waktu itu jadi kayak level-levelan gitu, balapannya gitu. Waktu saya mau kalah, saya nggak menyerah. Tapi yang saya lakukan adalah apa? Saya merestart.
permainan itu. Supaya apa? Saya merasa saya nggak kalah. Nah, saya menekan tombol restart itu kenapa? Karena saya merasa aku ini pengen menang dalam permainan ini. Tapi karena nggak sesuai. Makanya saya restart. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan ilustrasi tadi mengenai mungkin alat elektronik teman-teman, mungkin permainan game teman-teman yang waktu nggak sesuai dengan realit, nggak sesuai dengan ekspektasinya teman-teman, akhirnya teman-teman restart. Maka pertanyaannya begini sekarang, bagaimana saat kehidupan kerohanianmu yang tidak beres? Tanpa kita sadari, kita lupa untuk merestart hidup kita. Atau jangan-jangan, pertanyaannya gini, jangan-jangan kita nggak sadar kalau selama ini kehidupan kerohanian kita itu lagi nggak beres. Itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, untuk itu kita mau belajar pada siang hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan restart with Jesus? Ini adalah khotbah yang dimana mungkin masih berkaitan ya. Karena mumpung masih bulan Januari, belum berganti tahun, kita mau belajar. Masih ada 340 hari ke depan, 342 hari. Untuk kita bersama-sama, kalau memang ini firman yang cocok buat rema kehidupan kita, mari sama-sama kita tuh merestart kehidupan kita. Yuk kita buka Alkitab kita. Dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 11, sederhananya begini teman-teman, kalau restart itu adalah pertobatan. Itu restart ini bicara pertobatan. Kalau Yoel 2 ayat 12, di situ firman Tuhan pernah ngomong begini, bahwa bertobat itu engkau sadar dan engkau berbalik. Dulunya engkau salah nih, jalan yang salah. Tapi ketika engkau bertobat, engkau sadar dan engkau berbalik. Nah sama, bicara restart ini kita memulai kembali dari awal ke dalam jalan yang benar. Gak mungkin dong teman-teman ngerestart HP dengan berharap supaya HP-nya cepat rusak. Gak mungkin. Teman-teman ngerestart HP supaya apa? Kembali optimal. Nah sama dengan kerohanian kita. Nah di sini kita baca Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, teman-teman akan bacakan ayat genap. Nanti kita akan baca secara bersaut-sautan ya. Sudah ketemu semuanya? Multimedia tampaknya sudah menemukan. Yuk sama-sama kita baca Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Teman-teman ayat 8. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang 10. Masa kebangkitannya dan persekutuan dalam pengertiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Ayat 11 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, amin. Suratan yang kita baca ini adalah suratan untuk jemaat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus teman-teman ya. Bukan Petrus, Rasul Paulus ya. Saya akan kasih kode P, maksudnya P itu Paulus gitu. Suratan ini ditujukan untuk dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ya. Kalau teman-teman baca kitab Filipi itu kitab yang paling suratan yang paling penuh dengan kasih. Kalau Paulus misalnya ngasih ke Korintus itu teguran. Kasih ke Galatia itu nasihat. Ya. Nah, kalau Filipi dia justru memberikan satu bentuk kasih sayangnya. Nah, kita melihat apa yang sudah kita baca tadi itu adalah secuplik gambaran bahwa Paulus menceritakan masa lalunya. Paulus menceritakan pelayanannya. Paulus menceritakan kehidupannya semasa dia di penjara. Nah ini yang berkaitan dengan kehidupan kita mengenai restart with Jesus tadi. Nah kalau boleh saya mencatat ya, ada 3 sudut pandang teman-teman yang dapat kita lihat. Ini saya sudah membawa satu media supaya teman-teman memudahkan gitu. Kalau teman-teman melihat dari apa yang kita baca tadi, ini sebenarnya suratan ya, jadi kita harus bacanya satu pasal. Bahkan karena Filipi ini 4 pasal, harusnya kita bisa baca secara 4 pasal penuh. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita bisa melihat dari 3 sudut pandang berdasarkan waktu teman-teman. Masa lalu, jadi yang pertama adalah sudut pandang masa lalu, boleh ditampilkan? Ya, masa lalu, masa kini, sama masa kelak. Ini adalah gambaran dari suratan Filipi ini. Masa lalu, ya sudah pasti toh.
bicara soal kehidupan masa lalunya Paulus. Bagaimana tadi kalau kita baca, dulu dia menganggap satu keuntungan ternyata adalah rugi. Nah itu kan bicara soal masa lalunya. Kalau teman-teman baca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus justru menceritakan pengalamannya, kehidupannya waktu dia belum mengenal Injil. Itu bicara soal masa lalu. Masa kini berarti masa ketika Paulus menemukan Kristus dalam kehidupannya. Ini yang membuat dia berubah. Dan masa sekarang itu masa kelak. Ya, jadi masa lalu, masa kini sama masa kelak. Masa kelak itu bicara masa yang akan mendatang. Jadi past, present, future. Masa kelak adalah bicara soal masa depan. Nanti kalau teman-teman baca, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Bahwa masa kelak itu Paulus menekankan kehidupan sorgawi. Nah, kalau teman-teman tahu masa lalu ya memang masa lalu. Masa kini ini loh yang menjadi restart. Restart ini ada di masa kini saat ini. Lalu di masa yang mendatang, ya masa kelak, itu memang secara hasil Paulus ngomong mengenai kehidupan sorgawi. Tetapi proses kehidupannya itu dilakukan dari masa sekarang. Makanya nggak heran ketika kita banyak mendengar sekali firman Tuhan berkatakan bahwa banyak hamba Tuhan mengatakan masa depanmu ditentukan dari masa sekarang. Ya jelas toh, kita nggak bisa tahu masa depan kita, tetapi kita bisa memastikan masa depan kita lewat masa sekarang. Kita nggak pernah tahu keadaan masa depan gimana, tetapi di masa sekarang ini loh kita bisa memastikan masa depannya kita bicara seperti apa. Nah, Paulus itu nanti kita akan baca satu persatu ya. Paulus itu menunjukkan di masa yang akan mendatang ada kehidupan sorgawi yang boleh dia terima lewat semenjak dia mengenal dengan Kristus. Nah, hari ini ada 3 poin. Gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya restart itu bicara soal memulai kembali kehidupan, kalau misalnya restart bicara mengenai pertobatan, lalu bagaimana aku bisa merestart? Bagaimana aku memahami restart itu? Atau kapan aku melakukan restart kehidupanku? Nah, ada 3 poin yang boleh sama-sama kita pelajari. Ya, bagaimana? Yang pertama, poin yang pertama yang Paulus mau tekankan di sini adalah menanggalkan setiap masa lalu. Ini bicara soal apa? Masa lalunya Paulus. Kalau teman-teman tahu masa lalunya Paulus, dia menceritakan bagaimana kehidupannya waktu dia belum mengenal Injil. Bagaimana dia menceritakan waktu dia masih hidup dalam lahiria. Tetapi Paulus sampaikan, ya, dia menanggalkan setiap masa lalu. Kita buka di ayat yang ke-7. Filipi 3 ayat yang ke-7. Boleh sama-sama perhatikan di sini, saya akan bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Nah, di ayat sampai di ayat ke-7 ini kita sudah mendapatkan gambaran enggak? Bagaimana Paulus menceritakan masa lalunya? Apa yang dahulu? Masih tetap di situ aja, Wewe. Nah, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku? Ini bicara soal dulu. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Maka poin yang pertama bicara mengenai menanggalkan setiap masa lalu. Next ya, bila kita lihat kata rugi di dalam ayat ke-7 ini itu memiliki arti atau makna merampas, merenggut. Ya. Merampas, merenggut. Artinya apa sih? Paulus ngomong gini loh. Apa yang dulu aku anggap sifatnya merampas kehidupanku, aku enggak sadar. Itu justru sampah bagiku. Dulu bayangin, Paulus ngomong gini loh, apa yang dahulu merupakan satu keuntungan. Loh, ini kan satu hal yang gak masuk akal loh. Ngomong keuntungan tapi merugikan. Apa yang menjadi benang merahnya dari apa yang disampaikan oleh Paulus? Karena apa? Karena bagi Paulus masa dulunya meskipun adalah satu keuntungan, itu adalah kerugian tanpa ada Kristus. Maka di poin yang pertama ini, mari sama-sama menanggalkan setiap masa lalu kita. Apa mungkin masa lalu kita, saya nggak tahu, masa lalu kita mungkin membanggakanmu, mungkin masa lalu mengecewakanmu. Tapi ingat, Paulus ngomong, apa yang dahulu jadi keuntungannya, itu adalah kerugian karena Kristus. Kenapa dia bisa berkatakan seperti itu? Karena dia tahu di masa lalunya nggak ada Kristus dalam kehidupannya. Saya mau memberikan insight ya teman-teman ya. Apa sih kalau kita tahu masa lalunya Paulus?
Paulus ini adalah seorang Yahudi berasal dari suku Benyamin. Suku Benyamin salah satu suku terbesar di bangsa Israel. Bahkan Benyamin juga dikenal, suku Benyamin dikenal sebagai kaum keturunan pemimpin. Salah satunya Paulus, salah satunya Saul, itu keturunan Benyamin. Ya. Paulus orang Yahudi, berkebudayaannya dia orang Yunani, teman-teman. Tetapi meskipun dia berkebudayaan yang Yunani, tetapi dia itu sangat dihormati oleh bangsa Romawi. Oh, ini keren teman-teman. Karena pada saat itu Israel ini kan ada dua perseteruan. Ada kaum Romawi yang mereka mengandalkan hukum Taurat, yang mereka nggak percaya dengan Kristus, yang memang menganggap bahwa Kristus itu adalah sesat karena menganggap kok bisa Yesus mengatakan aku adalah Sang Mesias. Itu orang-orang Romawi. Sementara orang Yunani yang justru lebih ke arah keduniawian. Ya. Nah, Paulus ini lucunya dia kedua-duanya tuh bisa masuk ke golongan itu. Ini menjadi satu terobosan pelayanan yang luar biasa bagi saya. Gak ada rasul yang memang benar-benar semilitan seperti Paulus. Bayangin, dia orang Yahudi, dia diterima orang Yunani, dia diterima oleh orang Romawi. Makanya kalau teman-teman tahu, setelah ia bertobat, ketika dia mengenal Kristus, dia menuliskan kitab Roma. Nah, kitab Roma itu menjadi salah satu kitab gospel, kitab Injil. Karena Paulus mengupas habis tuh orang Romawi sama orang Yunani. Nah, Paulus itu masa lalunya dia sangat disegani. Baik orang Romawi, baik orang Yunani. Lanjut lagi, Paulus ini adalah seorang Farisi yang menurut mazhabnya atau menurut hukumnya, dia orang yang paling keras. Dia sangat-sangat menjunjung tinggi nilai moralitas dan keagamaan. Makanya kalau teman-teman tahu kemarin saya sempat bahas ya bahwa Paulus ini orang hebat. Ada yang mengatakan bahwa dia ini keturunan Sanhedrin, masuk dalam kelompok Sanhedrin. Tapi ada yang mengontra kalau misalnya Paulus bukan Sanhedrin. Karena kecerdasannya dia, karena kehebatannya dia. Kalau teman-teman tahu masa kehidupannya Paulus waktu dia sebelum bertobat, apa yang pernah masih ingat gak kisahnya Stefanus? Yang dia menghukum mati Stefanus. Itu kan karena Paulus juga. Karena Paulus sangat anti sekali dengan orang-orang pengikut Yesus. Dia sangat suka untuk membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Itu pada masa lalunya. Dia sangat disegani, tapi dia juga anti dengan Kristus. Gitu loh. Itu masa lalunya dia. Dan dia juga orang yang sangat cerdas, teman-teman. Dia orang yang sangat dibanggakan. Dia sangat sebagai orang Ibrani sejati, dia mengutamakan moralitas dan keagamaan. Dan kalau teman-teman tahu, ingat kisahnya perempuan yang berzina, ya. Itu kan jadi satu gambaran tuh. Bahwa sejatinya kalau kita ngomong moralitas, itu si perempuan berzina itu harus dihukum mati. Dia harus dirajam. Tetapi Yesus datang dengan konsep baru, yaitu apa? Konsep Injil, kebenaran sejati itu. Yesus cuma ngomong, kalau ada satu di antara kalian yang tidak berdosa daripada perempuan ini, silakan lempar dulu. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang gak ada yang lempar, justru meninggalkan satu persatu. Nah, ini yang membuat Kristus itu sangat dibenci ketika itu. Karena gak sesuai dengan ajaran Romawi, gak sesuai dengan moralitas. Itulah sebabnya saya bolak-balik sampaikan bahwa Alkitab ini lebih dari sekedar cerita moral, teman-teman. Lebih dari cerita soal agamawi. Lebih dari sekedar kalau misalnya dulu hukum Taurat, mungkin kita harus melakukan A, B, C, D dan segala macamnya. Penuh dengan tata aturan yang sangat-sangat agamawi sekali. Tetapi Kristus hadir, dia tidak meniadakan hukum Taurat itu, tapi dia menggenapi hukum Taurat itu. Makanya firman Tuhan bukan cuma moralitas doang, tapi soal apa? Realitas pribadi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan itu yang membuat si Paulus restart. Dia menanggalkan setiap masa lalunya. Dia melihat Kristus dan itu yang mengubahkan dia. Apa sih yang kurang dari Paulus? Masa lalunya yang saya sampaikan tadi, dia orang hebat, dia orang pintar, dia sangat dibanggakan oleh orang-orang Romawi. Tapi justru Paulus waktu dia kenal Kristus, realitas pribadi yang kebenarannya itu nyata dalam pribadi Yesus. Itu pun yang mengubah, itulah yang mengubah si Paulus untuk menanggalkan setiap masa lalunya.
Paulus tersadarkan bahwa moralitas dan agamawi mengenai hukum Taurat yang selama ini ia bangga-banggakan, yang selama ini ia unggulkan, justru apa? Adalah sebuah kesia-siaan semenjak ia mengenal Injil. Kalau teman-teman baca tadi di ayat ke-2 sampai ke-6 ya. Di ayat 2 sampai 6 itu adalah gambaran bagaimana Paulus menceritakan hukum sunat. Tetapi justru Paulus ngomong gini, di ayat yang ketiga, Filipi 3 ayat yang ketiga coba. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah teman-teman, kalau teman-teman tahu dulunya Paulus itu sangat kencang dalam urusan hukum sunat. Tetapi waktu dia mengenal Kristus, dia mengatakan apa? Dan kita semua adalah orang-orang yang bersunat di dalam Kristus, bermegah dalam Kristus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah itu bicara soal apa sih? Sifatnya keduniawian, sifatnya penuh dengan agamawi, sifatnya yang penuh dengan masa lalu, yang sifatnya penuh dengan hukum Taurat, itu lahiriah. Tetapi Paulus ngomong, ya, semenjak dia mengenal Kristus, ia bermegah bukan dalam hal lahiriah, melainkan melalui Injil. Dulunya dia sangat anti Kristus di masa lalunya. Tetapi di akhir hidupnya kita boleh lihat Paulus jadi salah satu rasul yang sukses dalam pelayanannya mengabarkan Injil. Hampir 70% perjanjian baru ini ditulis oleh kisahnya Paulus. Bagaimana Paulus memberitakan Injil yang luar biasa. Maka poin yang pertama ini loh, restart. Bicara soal restart. Paulus merestart kehidupannya. Paulus memulai kembali kehidupannya dari dulu. Dia yang taat akan hukum Taurat. Dia berubah menjadi pada Injil Kristus. Kalau dulu itu kan bukan sama dengan kehidupan kita tuh. Kalau Paulus saja diubahkan, ya. Dulunya Paulus harus berbuat baik dulu supaya dia merasa dibenarkan, supaya dia merasa hukumanku benar, tindakanku benar. Tapi dengar baik-baik, konsep Injil, konsep ketuhanan, konsep kasih Kristus itu diubahkan. Bukan perbuatan baiknya Paulus, bukan ketaatannya Paulus, dia beroleh di mata Tuhan. No, tetapi karena Kristus yang terlebih dahulu menangkap Paulus. Itulah yang membuat Paulus terbuka. Poin yang pertama ini, mari sama-sama kita mau tanggalkan masa lalu kita. Apa yang menjadi masa lalu kita? Apakah satu kebanggaan? Apakah satu kerugian? Apakah satu kekecewaan? Biarkan itu menjadi masa lalu kita. Ingat teman-teman, untuk kita bisa berlari bersama Yesus, untuk kita bisa berlari on the track bersama Yesus, pastikan masa lalu kita udah beres. Masa lalu gak harus bicara hal-hal yang buruk kok. Paulus ngomong, keuntungan bagiku, itu dulu. Berarti kan masa lalunya begitu sangat hebat, begitu sangat luar biasa. Tapi apa? Paulus ngomong, itu adalah sebuah kerugian. Karena gak ada Kristus. Satu kali waktu saya pernah ketemu dengan salah seorang hamba Tuhan. Dia menceritakan kesuksesan pelayanannya. Ya, aku dulu pernah pelayanan ke NTT, ngadain KKR, 1.000 orang di Jama, aku ngadain altar call, banyak yang rebah. Saya cukup, keren, pelayananmu keren. Tapi saya merenung, kok sekarang kamu kok undur dari pelayanan? Kok sekarang malah kamu gak aktif pelayanan, malah kerja di sekuler? Itu saya merenung teman-teman, jujur. Karena dia statusnya full timer waktu itu. Kok bisa ya? Tapi dia bangga-banggakan masa lalunya. Sehingga saya merenung, apa jangan-jangan yang kamu banggakan dulu itu bukan karena Kristus, tapi karena show off-mu sendiri, karena kehebatanmu sendiri. Apa jangan-jangan memang kau mengalami kemunduran iman? Ingat teman-teman, bukan yang dulu yang kita banggakan. Karena apa? Paulus ngomong, itu adalah sampah. Kalau hari ini mungkin kita merasa, aku hebat, aku pernah melayani bla 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 bla. Itu dulu. Kalau sekarang konsisten hidup terus. Pelayanan gak ada masa pensiun. Saya sedih ketika melihat ada orang ngomong dulu saya aktif gereja. Nah sekarang kok enggak? Berarti apakah engkau sudah mengalami Kristus? Apakah engkau sudah merestart hidupmu?
Apa jangan-jangan engkau membiarkan ketidakberesan itu terus terjadi dalam hidupmu. Sehingga apa? Semakin mengalami kemunduran iman. Kalau minggu lalu mungkin hambanya ya, Peter juga sampaikan mengenai pelayanan. Bukan pelayanannya yang kita lihat. Bukan kehebat apa yang kita tunjukkan yang Yesus lihat. No. Tetapi bagaimana Yesus sudah terlebih dahulu mengisi kita. Dan kita mengimpartasikannya dalam pelayanan kehidupan kita. Makanya sama-sama yuk hari ini. Jangan pernah bangga atas pelayananmu. Jangan pernah puas akan pelayananmu. Ingat, kalau kamu ada hari ini, Tuhan percayakan lebih dalam kehidupanmu. Itu semua karena Kristus. Bukan karena kehebatanmu. Kalau kamu dulu membangga-banggakan pelayananmu dulu, itu oke, itu bagus. Tapi buktikan sampai sekarang kau tetap melayani Tuhan. Buktikan kalau sampai sekarang kau tetap setia dalam pengiringan akan Tuhan. Jangan sampai apa? Pelayananmu justru karena undur dengan berbagai satu hal. Yang membuat engkau justru akhirnya pelayanan itu menjadi sebuah histori saja. Hanya sebagai sebuah cerita masa lalu saja. Maka penting buat kita, tanggalkan setiap masa lalu kita. Bagaimana setiap kehidupan kita saat ini loh. Apa yang menjadi utama, apa yang mungkin kamu banggakan saat ini. Apa mungkin kamu memiliki rasa bangga atas pelayananmu sekarang. Kalau mungkin kamu memiliki rasa bangga atas pekerjaanmu sekarang, ingat baik-baik. Kalau kamu dipercayakan lebih, itu semua karena Kristus. Amin. Coba kita lihat di ayat yang ke-8. Perhatikan di ayat yang ke-8b. Ya. Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengalaman akan Kristus Yesus Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini loh poin yang pertama. Menanggalkan masa lalu. Kenapa? Oleh karena Kristus aku tinggalin itu masa lalu yang sampah-sampah itu. Kebanggaanku yang sia-sia. Mungkin kehebatanku aku tinggalkan. Kenapa? Itu sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Biarkan hati kita itu cuma karena Kristus. Enggak ada motivasi lain. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Biarlah ini menjadi kesempatan untuk kita boleh sama-sama merestart hidup kita. Untuk meninggalkan semua sampah dalam hidup kita. Dan ingat, yang kita peroleh itu Kristus. Bukan omongan netizen, bukan pujian dari banyak orang, bukan dari pujian dari jemaat, no, enggak. Tapi karena Kristus, hidupmu itu karena Kristus. Itu yang membuat engkau harus sadar, restart. Kalau hari ini enggak ada Kristus dalam hidupmu, coba restart hidupmu. Di poin yang kedua, ya, kalau boleh sama-sama di poin yang pertama ini saya mau simpulkan menanggalkan masa lalu. Memang kita lahir dari masa lalu. Memang kita memiliki masa lalu yang kelam. Setiap dari kita, saya nggak bisa sebutkan satu-satu di sini. Ataupun saya juga nggak tahu masa lalu kalian seperti apa. Tapi dengar baik-baik. Kita sekalipun lahir dari masa lalu. Kita sekalipun punya masa lalu yang buruk. Tetapi kita bukan produk dari masa lalu. Kita adalah produknya Kristus yang Tuhan sudah ubahkan. Restart itu loh. Karena apa? Ketika kita merestart, bukan dunia lagi, tetapi kita menjadi miliknya Kristus. Kita memulai kembali bersama dengan Kristus on the track. Poin yang kedua yang boleh sama-sama sebelumnya, mengalami Kristus. Poin yang kedua yang boleh sama next kita belajar bersama-sama yaitu mengalami Kristus. Di ayat yang ke-8 sampai ke-9 seperti yang kita baca tadi bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Nah, tanpa mengalami Kristus terlebih dahulu, Rasul Paulus gak akan pernah mungkin bertobat. Justru karena dia mengalami Kristus, justru karena dia melihat ada perbedaan hidupnya ketika dia bersama dengan Kristus, itulah yang membuat apa? Dia menganggap semuanya itu rugi, menganggap semuanya itu adalah sebuah sampah. Di ayat yang ke-8 boleh ditampilkan. Ya. Di ayat yang ke-8, segala sesuatu karena pengenalan akan Kristus Yesus. Pengenalan di sini bukan berarti kita cuma tahu Yesus, kita cuma dengar Yesus, kita cuma tahu bagaimana perjalanan kehidupan Yesus, bagaimana kehidupan pelayanan Yesus, enggak cuma berhenti di situ.
Tetapi lebih daripada itu, pengenalan yang dimaksud di sini adalah kita juga mengalami Kristus Yesus. Dan ketika kita mengalami Kristus Yesus, Paulus ngomong, lebih mulia daripada semuanya. Semuanya ini bicara soal apa? Masa lalunya Paulus. Itulah yang menjadi gambaran. Waktu Paulus telah menemukan yang terbaik dalam hidupnya, Paulus harusnya tersadarkan bahwa gak ada yang bisa menggantikan dari yang terbaik itu, dari yang termulia itu. Itu yang menjadi renungan kita pada siang hari ini di poin yang kedua, mengalami Kristus. Kalau mungkin selama ini engkau hidup teman-teman gak ada Kristus, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam pelayananmu, baik dalam motivasimu engkau melayani Tuhan, baik dalam motivasimu engkau membangun relationship dengan pasanganmu. Tapi kalau engkau gak ada Kristus, jangan-jangan engkau cuma mengikuti hawa nafsumu doang. Jangan-jangan engkau hanya mengikuti egomu doang. Karena gak ada Kristus. Waktu engkau tahu yang terbaik, ya, yaitu Yesus Kristus, engkau sadar gak ada yang bisa menggantikan Yesus Kristus itu sendiri. Paulus itu sadar kalau dulu dia sangat dibangga-banggakan oleh para Farisi, dia sangat dibangga-banggakan oleh banyak orang. Tapi dia sadar yang dibangga-banggakan itu dirinya sendiri. Yang dibangga-banggakan kehebatannya dia sendiri waktu dia membunuh pengikut-pengikut Yesus. Tetapi dia tersadarkan waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami Kristus. Dia bertobat, dia restart hidupnya. Dia kembali ke dalam jalan yang benar. Dia mengalami Kristus dan dia mau tinggalkan semuanya. Konsekuensi untuk mengikut Yesus, konsekuensi untuk meninggalkan terbaik, yang meninggalkan sesuatu masa lalunya adalah apa? Waktu kamu sudah menaruh yang terbaik yaitu Yesus Kristus, konsekuensinya itu loh. Kau harus melepaskan semua kecacatan-kecacatan yang ada. Maka saya mencatat di sini ada quotes, ya. Di situ dikatakan apa? Sebelumnya. Kesempurnaan di mata dunia adalah bentuk kecacatan di mata Tuhan. Waktu kamu merasa aku hebat di dunia, ingat itu justru kecacatan di mata Tuhan. Itu menjadi satu tamparan bagi hidup kita. Apakah kita sudah mengalami Kristus sampai hari ini? Di poin yang kedua ini loh, sama-sama kita boleh ditegur, boleh sama-sama kita diubahkan. Ya, saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu, bulan November, ada teman kantor saya datang ke meja saya. Dia menceritakan bahwa kok aku sumpah kerjaan bla bla bla. Dia beda divisi dengan saya. Dia menceritakan aku mau pakai jatah cutiku nanti. Jadi dia punya jatah cuti kalau nggak salah 5 atau 4 hari. Dia mau habiskan itu 1 minggu liburan ke Bali. Loh saya ngomong loh ini loh November, Desember loh saya ada 1 bulan lagi. Kamu gak eman dah ambil jatah cutimu. Kok mau habis sekarang? Iya kok sumpah kok. Aku mau healing wah. Istilahnya healing. Zaman sekarang ini kan healing, self healing, hilang lama-lama ya kan. Self reward. Aku mau refreshing. Aku stres be kerjaanku bla 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 bla. Ya saya ngomong ya wes have fun, ya, safe trip dan segala macamnya. Itu bulan November, teman-teman. Senin kemarin dia datang ke saya dan nangis-nangis. Oh, aku bulan Februari mau resign. Loh, saya kaget tuh. Loh, kemarin katanya November, kemarin kamu happy, pengen healing supaya kamu termotivasi kembali atas pekerjaanmu. Kok sekarang Februari ngomong mau resign? Akhirnya saya merenung, teman-teman. Iya ya. Bahkan Balinya dia loh, nggak cukup mampu kok mengisi kekosongan dalam hidupnya. Seringkali kita kan tanpa kita sadar, dunia akan memberikan tawaran-tawaran. Sehingga apa? Oh iya, kamu stres. Ini loh, self healing, self reward, apalagi semua apapun ini loh, narkoba. Teman-teman tahu Viko Fariza, stand up comedy, dia ketangkep narkoba karena apa? Karena dia nggak bisa tidur. Loh artinya apa? Bahkan narkoba pun nggak cukup mampu menyelesaikan permasalahan kehidupannya. Saya mau katakan di sini bahwa self healingmu, self rewardmu, apapun mungkin narkobamu, rokokmu atau segala macamnya halal keduniawian atau mohon maaf mungkin free sexmu dan segala macamnya nggak akan pernah cukup mampu mengisi kekosongan luka hatimu. Karena kenapa? Next, boleh ditampilkan.
Tuhan sengaja kasih satu ruang kosong dalam hati kita yang cuman bisa diisi oleh Kristus sendiri. Kekosongan hatimu, mungkin saat ini engkau mengalami kekosongan, engkau melayani tapi engkau demotivasi, engkau mengalami kekosongan iman, engkau mengalami kerapuhan iman. Jangan-jangan kekosongan hatimu itu enggak kau isi dengan Kristus. Dan ini loh, kau mau berusaha cari manapun, kau mau berusaha meraba-raba cari kebahagiaan apapun, ya, kau enggak akan bisa temukan itu selama itu bukan Kristus yang mengisi hidupmu. Itu sengaja Tuhan desain. Hati kita cuman Kristus isi sendiri. Bukan self healingmu, bukan balimu, bukan self rewardmu, bukan menghabiskan gajimu untuk dirimu sendiri supaya engkau happy, supaya engkau bahagia. Karena apa? Itu sifatnya sementara, teman-teman. Waktu teman-teman kembali ke realita, teman-teman akan luka lagi. Teman-teman akan merasa kok masih kurang ya. Dan itulah dosa. Dosa akan menggerus kita. Dosa akan membuat kita merasa kurang, merasa enggak cukup, merasa enggak pernah puas. Tetapi ketika engkau menerima Kristus, kau isi kekosongan hatimu dengan Kristus, maka kau akan mengatakan, Kristus cukup bagiku. Sebab dia layak. Paulus, waktu dia mengalami Kristus, waktu dia tersadarkan dengan Kristus, itu loh, dia mau sampai mati, martir dalam pelayanan imannya. Karena kenapa? Karena dulu yang dia anggap itu adalah sebuah idolatry, itu adalah sebuah penyembahan berhala. Tapi waktu dia berjumpa dengan Kristus, dia melihat itu yang lebih mulia daripada semuanya. Maka dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Di ayat yang ke-9, di situ dikatakan apa? Bahwa kita dibenarkan bukan lewat hukum Taurat lagi, ya. Tetapi melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, di mana anugerah Allah sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Tanpa mengurangi rasa hormat, boleh minta sedantu saya baca Dina, Filipi 1 ayat 20. Ya, Filipi 1 ayat 20. Di situ dikatakan apa? Filipi 1 ayat 20. Masih balas WA? Oh iya, kita baca. Bicara Paulus mengatakan bahwa apa? Sebab yang kurindukan, yang kuharapkan bahwa dalam segala hal itu loh, Paulus gak pernah malu. Paulus sadar masa lalunya. Paulus juga sadar akan masa sekarang waktu dia mengalami Kristus. Tapi dia gak pernah malu lagi. Sebab apa? Dia bersama dengan Kristus. Nyata dimuliakan lewat tubuhnya. Kristus bukan lagi sebuah angan-angan. Tetapi Kristus sudah menjadi nyata dalam hidupnya. Ini yang menjadi poin dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kalau hari ini atau mungkin di 2021mu kemarin, Tuhan izinkan bisnismu ancur-ancuran. Kalau mungkin di 2021 kemarin, Tuhan izinkan pelayananmu ancur-ancuran. Kalau misalnya di 2021 Tuhan izinkan bagaimana hubunganmu ancur-ancuran. Ingat toh, ini adalah waktu yang tepat untuk engkau merestart dan engkau mengalami Kristus itu sendiri. Ingat teman-teman, sebab terkadang Tuhan izinkan adanya satu kekecewaan besar dalam hidup kita supaya kita sadar dan mengalami Yesus Kristus sendiri. Kalau hari ini bahkan mungkin ya, hari ini kau masih merasa kekosongan dalam hatimu. Ini waktu yang tepat, masih ada 342 hari untuk kita boleh sama-sama ya mengalami Kristus. Boleh sama-sama merestart setiap kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, bicara soal masa yang mendatang. Kalau tadi masa lalu, menanggalkan setiap masa lalu. Di masa kini kita harus mengalami Kristus. Di masa yang mendatang kita serupa di dalam Dia hingga kesudahannya. Masa kelak ditentukan dari restart di masa yang sekarang. Untuk menjadi serupa di dalam Dia. Di
Di ayat yang ke-10 dan sampai ke-11 ini menjadi gambaran bahwa Paulus mengatakan begini, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Di Roma 6 ayat 3 sampai 5 di situ dikatakan apa? Sebentar. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Poin yang ketiga ini bicara soal serupa di dalam Dia. Waktu kita merestart kehidupan kita, maka kita bukan lagi serupa dengan dunia, kita bukan lagi serupa dengan kebanggaan diri kita sendiri atau mungkin ego kita, tetapi waktu kita merestart kehidupan kita bersama dengan Yesus, maka kita pun juga serupa di dalam Dia. Dengan apa? Paulus tadi kasih contoh apa? Lewat baptisan. Ya, kita meninggalkan setiap dosa masa lalu kita, lalu kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, kita pun juga ada di dalamnya. Maka poin yang ketiga ini, yuk sama-sama serupa di dalam Dia. Bicara soal masa kelak, itu bicara soal masa yang sekarang harus kita kerjakan. Masa kelak itu adalah jaminan sebuah kepastian, yaitu sorgawi. Di ayat yang ke-14, di situ dikatakan apa? Paulus ngomong, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang terakhir, boleh saya minta untuk Elia bantu baca di ayat yang ke-20, Filipi 3 ayat yang ke-20, ini menjadi satu remah dalam kehidupan kita di poin ketiga ini. Filipi 3 ayat yang ke-20. Ini loh yang Paulus sampaikan, di masa yang kelak status kita menjadi warga sorga. Warga sorga ini bukan angan-angan, bukan kemungkinan, tapi adalah satu bentuk kepastian. Kalau teman-teman tahu, mungkin kalau di luar sana, orang-orang gak bisa ngomong jaminan. Kalau di luar sana, mungkin ngomong insya Allah. Tapi kalau dalam diri kita, ada sebuah kepastian, yaitu apa? Sorga, masa yang kelak. Itu jaminan yang pasti, yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Poin yang ketiga ini, serupa di dalam Dia, memiliki arti bahwa kita tidak lagi sama dengan dunia, tetapi kita sama dengan Kristus. Pertobatan Paulus dimulai saat dia mematikan dirinya sendiri dan mengubah identifikasi serupa dengan Kristus. Dan tadi di ayat yang ke-14 bahwa katakan bahwa apa? Panggilan sorgawi itu adalah satu hadiah. Dan hadiah itu loh boleh kita rasakan, boleh kita terima waktu kita memulai hidup kita, perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus Kristus. Doa saya biar kita semua di tahun 2022 ini kita mau melangkah dengan penuh kepastian. Tema restart ini tema yang saya dapatkan di awal tahun 2022 karena saya rindu. Karena saya juga melihat bahwa iya ya, Tuhan ingatkan saya ada begitu banyak kok pelayan-pelayan Tuhan, ada begitu banyak mungkin semangat-semangat yang sudah hilang. Tapi Tuhan Yesus mau ingatkan, yuk restart kembali. Pompa kembali semangat kita. Saya undang para pemain musik, saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Saya mau tutup khotbah saya dengan satu kisah, gitu ya. Saya mau tutup dengan satu kisah. Kalau beberapa waktu yang lalu, waktu saya komsel, kalau teman-teman masih ingat, saya pernah ceritakan, saya mengalami satu masa trust issue dengan siapapun. Itu saya lupa kejadiannya tahun 2018 kalau nggak salah. Saya trust issue dengan siapapun. Saya melihat bahwa dengan teman saya juga nggak percaya, dengan keluarga, dengan pelayanan saya juga merasa kayak saya nggak kayak nothing gitu loh. Padahal saya pelayanan, padahal saya beraktivitas, tapi saya merasa seperti mayat rohani gitu. Ya seperti zombie gitu loh. Saya pelayanan, tapi kosong. Itu pernah saya mengalami satu masa kehidupan saya. Sampai saya tuh merasa gini,
Kalau Tuhan itu ada, kok bisa ya ada kejahatan? Kalau Tuhan itu ada, mengapa ada rasa sakit? Itu yang selalu saya pertanyakan. Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa kok aku sampai hari ini juga mengalami satu kegalauan iman? Itu yang membuat saya ke-distract lah, kayak pikiran ini kayak penuh gitu teman-teman. Sampai satu waktu, satu malam, saya itu mimpi teman-teman. Saya mimpi di saat kondisi seperti itu ya. Saya tuh mimpi jadi panitia acara KAMA. Nah KAMA ini adalah camp mahasiswa di kampus saya. Yang itu isinya dari berbagai jurusan, dari berbagai angkatan itu datang ada di sana. Sifatnya itu gak wajib. Yang ingin ikut silakan ikut. Jadi memang bukan satu kewajiban buat mahasiswa gitu. Nah kalau teman-teman tahu, KAMA itu adalah panitia yang sifatnya itu dipilih panitianya. Kayak oh Ripka ini punya hati, kayaknya punya skill juga dalam divisi acara. Jadi itu kayak pilihan, privilege lah untuk jadi panitia KAMA. Saya tuh bangun teman-teman, saya itu tertegun. Dalam kondisi saya yang kosong, iman saya yang kosong, kerohanian saya yang mati. Kok bisa ya? Momoro aku mimpi aku jadi panitia KAMA. Kalau panitia acara sekuler mah gak masalah. Ini acara kerohanian tuh. Gak mungkin toh saya pelayanan di dalam kondisi yang kosong. Saya mikir juga, wong selama ini juga orang-orang pilihan kok. Akhirnya saya berangkat kampus, tapi waktu itu hati saya gak tenang. Ternyata siangnya itu saya dapat kabar bahwa KAMA itu buka pendaftaran panitia. Loh saya kaget. Loh biasanya selama ini close recruitment loh. Kok sekarang open recruitment? Tapi saya nggak mau yang kayak ala-ala ngeroh gitu kan. Tuhan memang memberikan satu peneguhan. Enggak, saya masih mau berusaha untuk menguji mimpi saya ini. Saya tanya ketuanya, karena waktu itu ketuanya itu teman saya. Shirley, KAMA lagi buka panitia dah. Oh iya Marco, puji Tuhan. Soalnya kita satu ini ya kesempatan pertama kalinya kita membuka panitia, kita mau memberikan kesempatan orang-orang yang punya hati untuk melayani. Loh saya semakin kayak terintimidasi loh teman-teman. Wong kondisi saya lagi kosong, terus saya dapat mimpi semalam kayak gitu. Tapi saya gak mau cerita ke Shirley. Kalau saya punya mimpi jadi panitia KAMA, saya gak mau gitu kan. Karena takutnya dicocok-cocokologi. Saya pokoknya menghindari hal itulah. Lalu, tapi saya merenung, hati saya gak damai, hati saya masa harus daftar ya, masa harus daftar. Saya tuh 1 minggu itu pendaftaran panitia, saya tuh galau setengah mati. Daftar iya, daftar enggak. Galau. Dan akhirnya saya memilih untuk mendaftar. Keterima ternyata, divisi acara. Loh bayangin teman-teman, divisi acara, iya lek divisi konsumsi, mungkin yo masih urusan makanan tok. Ini divisi acara, yang literally mengisi sesi-sesinya, esensi ibadahnya seperti apa. Loh, dalam kondisi iman saya kosong. Dan singkat cerita, akhirnya panitia acara itu berlangsung. Teman-teman tahu nggak? Selama 4 hari 3 malam, setiap sesinya itu semua bicara soal keraguan iman saya. Waktu itu pembicaranya saya ingat pendeta-pendeta yang besar gitu ya. Pak Samuel, Pak WP gitu kan, Pak Kristion atau almarhum Raditya Oloan itu ada semua ngisi. Setiap sesinya Pak Yakub juga ketika itu mengisi itu kayak loh ini yang saya ragukan kejawab. Yang saya ragukan kejawab. Apalagi saya divisi acara teman-teman. Kalau divisi acara kan harus standby di acara sesinya kan. Kalau misalnya divisi konsumsi kan mungkin standby-nya di meja makan gitu ya. Nah karena saya divisi acara kan berarti standby-nya di tempat ibadahnya itu. Jadi saya mau gak mau saya dengar firman-Nya. Dan itu kayak ketampar terus setiap sesinya. Selama 4 hari 3 malam. Sampai di puncak sesinya di hari ketiga. Biasalah ada KKR. Waktu itu Ko Samuel yang ngisi. Dan entah kenapa itu semua sesi yang Ko Samuel sampaikan. Itu film hambanya yang sampaikan. Itu benar-benar ngena dalam diri saya. Dia waktu itu bicara soal ini. Masa lalu dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kayak mengubah mindset, mengubah kehidupanmu. Bahwa yang selama ini kamu rusak, yang selama ini kamu rendah diri. Ingat toh, Tuhan lebih dulu untuk mengubah setiap hidupmu. Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang memberikan harga dirimu. Dan itu pun saya sampai terngiang-ngiang. Bahkan teman-teman, saya ketika itu
sesi KKR itu, saya itu bagian timekeeper teman-teman. Teman-teman tahu timekeeper ya? Yang kayak bagian pendeta udah sisa khotbah 5 menit, tak kasih angka gitu. Nah saya ini nakal. Untung teman-teman gak ada yang kenal Shirley, jadi jangan bilang-bilang ya. Karena saya merasa ini khotbahnya ngena terus. Ini khotbahnya nih masuk, aku ketampar terus. Khotbahnya kurang 5 menit teman-teman. Saya rubah 15 menit teman-teman. Jadi gak ada yang tahu kan mau memang saya yang megang waktu kok. Karena saya merasa ini kurang, ini aku banget nih. Ketampar firman ini aku banget. Nah ketika itu altar call dan segala macamnya, hambanya itu berkata bahwa buat teman-teman yang mungkin saat ini mengalami kerapuan iman, coba angkat tangan. Para panitia akan bantu mendoakanmu. Jujur, saya merasa saya nggak ada niatan untuk mendatangi jemaat satu persatu. Karena kenapa? Saya kosong iman saya. Saya nggak percaya. Saya ketika itu mengalami satu titik kerapuan, meragukan Yesus. Bagaimana saya mau mengimpartasikan jemaat? Oh saya aja kosong. Yang saya lakukan adalah apa? Saya cuma duduk di belakang. Saya justru berlutut teman-teman. Saya angkat tangan. Padahal panitia loh. Saya angkat tangan. Padahal maksudnya pembicaranya itu kan untuk jemaatnya. Tapi saya angkat tangan. Dan ketika itu saya menderu, nangis itu gak berhenti-henti. Saya nangis. Teman-teman panitia saya kaget. Karena beberapa panitia itu tahu kalau saya ini aktif pelayanan. Maksudnya gini loh, kayak, loh Marco kok gak ngewangi, bantu doa atau segala macamnya. Tapi ketika itu saya pingin alone with God. Saya benar-benar sendiri bersama dengan Tuhan. Dan itu saya merasakan bagaimana Roh Kudus benar-benar menjamah saya ketika itu pada sesi itu. Saya nangis, saya nggak tahan, saya meluapkan air mata dan segala macamnya. Sampai ada satu panitia datang ke saya dan peluk saya untuk berdoa. Saya semakin nangis, saya semakin menggeru-geru. Dan ketika itulah saya tersadarkan, kok bisa ya Marco yang rusak, Marco yang rapuh imannya, Tuhan bisa pakai di tengah kerapuan iman saya. Tuhan bisa pakai rencana yang indah. Tuhan bisa izinkan saya boleh jadi panitia. Maka saya sadar, sebenarnya ketika saya terpilih jadi panitia, Yesus itu bukan mau saya tuh memberkati orang, bukan. Tetapi saya jadi panitia, supaya apa? Saya yang diisi sama Yesus. Dan itu menjadi titik balik kehidupan saya. Kalau hari ini teman-teman mungkin merasa, aku gak layak. Wes yang pelayanan kon ae lah. Aku gak mampu. Ingat teman-teman, sebejat-bejatnya engkau, Yesus Kristus gak pernah memandang setiap statusmu. Yesus Kristus gak pernah memandang setiap dosa-dosa lamamu. Jangan kau ingat-ingat yang dahulu. Sebab sesuatu yang baru itu loh, itu sudah datang. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Amin. Kan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku. Kita nyanyikan dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa kau setia. Bapa kau setia, Amin Tuhan. takkan meninggalkan, karena ku tahu Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan. Kerinduanku, Sebab hanya tinggikan
namamu, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari sama-sama angkat suaramu, angkat hatimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, tulus salibmu, kasihmu, kasihmu. sebab hanya namamu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. ku mau jadi. Katakan, ubah hatiku Tuhan, Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, sebab kasihmu Tuhan Kasih gak pernah berhenti untuk kami. Oh Yesus, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Sekali lagi sama-sama katakan, ubah hatiku. Tuhan, kau mau lihat Tuhan, setiap hati-hati yang rusak, setiap hati-hati yang hancur, kau mau ubahkan itu semua Tuhan. Yesus Tuhan, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku Tuhan, amin, seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seharusnya yang menjadi fokus kita saat ini adalah serupa dengan dia, jadi sepertinya. Pada satu waktu yang ketika saya di malam KKR itu, saya cuma bisa nangis, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa berkata apa-apa. Dan ketika itu firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa masa depanmu ditentukan dari masa sekarang, bukan masa lalu. Dan itu biarlah menjadi sama dengan kehidupan kita. Saya nggak tahu seberapa besar luka yang ada dalam hati kita, seberapa parah masa lalu kita. Atau mungkin kita selama ini nggak sadar bahwa semuanya nggak beres. Ingat teman-teman, segala sesuatu yang tanpa ada Kristus, itu udah pasti ada yang nggak beres dalam hidupmu. Masih ada 340 hari untuk engkau bisa, dan masih ada hari-hari lain untuk engkau bisa merestart hidupmu. Restart gak ada kedaluarsanya. Restart bertobat, pintu pertobatan akan selalu terbuka selama kita hidup di dunia ini. Kita gak tahu kapan Tuhan menyelesaikan atau mungkin tugas pelayanan kita sudah selesai. Tapi dengar baik-baik, selama ada kesempatan untuk merestart hidupmu, jangan pernah sia-siakan. Jangan sampai kasih Kristus itu terlewat begitu saja dalam hidupmu.
Coba kita renungkan dalam hati kita. Sebab bagian restart itu bukan Tuhan. Itu bagiannya kita. Tuhan udah nyatakan, Tuhan udah berikan. Kasih karunia udah nyata dalam hidup kita. Cuman masalahnya kita mau gak memulai kembali perjalanan hidup kita bersama dengan Kristus. Coba kita sama-sama renungkan dalam hati kita, kondisi hati kita. Apakah di tengah kondisi saat ini kita gak melihat Kristus? Atau jangan-jangan kita udah gak ada semangat untuk melayani Tuhan. Kita gak ada semangat untuk mengenal Yesus lebih lagi. Kita gak ada semangat untuk menghidupi setiap apa yang Yesus udah impartasikan dalam hidup kita. Dan jatuhnya apa? Kita seperti menjalani sebuah rutinitas. Saya merasakan youth ini ada beberapa anak yang imannya mulai dibangkitkan. Semangat pelayanannya udah mulai haus tuh. Semangat pelayanannya udah mulai tuh berapi-api. Tapi saya nggak nutup mata. Juga ada banyak beberapa pelayan Tuhan justru mulai redup. Api pelayanan, semangat melayaninya udah mulai pudar. Apakah teman-teman sadar adanya ketidakberesan ini? Kalau mungkin teman-teman ngomong, kok aku butuh space, aku butuh jarak untuk aku mencoba mengkalibrasi hidupku, berhenti sejenak. Bagi saya itu jauh lebih baik. Daripada engkau melayani Tuhan, engkau menjalani kehidupanmu cuman berdasarkan mood. Tapi pastikan ketika engkau mulai untuk rest, mulai untuk sejenak berhenti, itu biarkan ke dalam kesendirianmu. Ya cuman Kristus yang mulai mengkalibrasi hidupmu. Jangan hal lain, jangan hal dunia lain. Sebab seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang dunia tawarkan gak pernah cukup mampu mengisi kekosongan hatimu. Sebab kekosongan hatimu Tuhan udah desain, hanya Yesus saja yang mengisinya. Tuhan, kau mau lihat Tuhan setiap hati kami Tuhan. Kalau misalnya kami hari ini masih ada banyak kekurangan, masih ada banyak demotivasi, kehilangan motivasi, kehilangan spiritmu Tuhan. Kami gak mau api itu menjadi pudar. Justru api kami mau dibangkitkan waktu kita mengalami pengenalan akan Kristus. Sebab apa yang dulu itu adalah sebuah sampah. Biarkan kita semua Bapa yang mau ditangkap oleh Kristus. Ubah hatiku. Tuhan, kau mau lihat setiap hati-hati yang mungkin udah mulai terluka Tuhan. Setulus salibmu, kasihmu, biarkan, amin. Tuhan, Thank you Lord. biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hati. Tuhan, kau mau lihat setiap hati-hati anakmu ini Tuhan. Hatimu, Kau mau pandang setiap kehausan. Kau mau berikan kesegaran di setiap hati yang kering ini Tuhan. Kasihmu, Biarkan mata kami Tuhan hanya memandang Kristus, bukan yang lain. biar mataku seperti matamu, pancarkan
ku mau jadi ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Syukur dan terima kasih Tuhan bahwa kami rindu menjadi seperti-Mu. Kami rindu Engkau ubahkan setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan dalam kesempatan ini kami mau mengambil suatu keputusan. Menanggalkan cara hidup kami yang lama, mengalami Kristus dalam hidup kami, bahkan mau menjadi serupa dengan Engkau saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Marco yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai terus di dalam setiap kehidupannya, bahkan setiap pekerjaannya, pelayanannya, apapun yang dicita-citakannya, bahkan setiap keluarganya pun dalam kesehariannya menjadi teladan dan berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati setiap kami juga yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh tertanam dalam hidup kami sehingga menghasilkan buah yang matang yang bisa dinikmati oleh pribadi kami sendiri, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini pun juga menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sembari saya memberikan pengumuman, kolekte boleh dijalankan. Ada beberapa pengumuman yang boleh disimak oleh teman-teman sekalian. Minggu depan tetap ada ibadah umum jam 9 sampai jam 11. Dan ibadah youth tetap ada di jam 12 sampai jam 2. Terlebih juga Sabtu depan tidak ada komsel, karena komsel 2 minggu sekali, dan kita berjumpa lagi di komsel 2 minggu depannya lagi. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol, dan jangan lupa nanti sore ada badminton. Oke, sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti, saya persilakan hambanya. Panggilan-Mu ku kan setia sampai akhir hidupku.
sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Bahkan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bagaimana kami memulai segala sesuatunya dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tidak ada kata-kata lambat, dan hari ini juga Tuhan kami boleh men-setting kembali hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, biar setiap firman itu juga boleh menjadi berkat buat kami, berbuah-buah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang siang hari ini boleh datang menaikkan pujian penyembahan, yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tempat ini siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami mau angkat tangan kami Tuhan, kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati apapun yang kami lakukan, kerjakan. Baik itu studi sekolah kami, setiap usaha pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, bahkan pelayanan kami mengiring Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadikan semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati setiap kita, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.